Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Hari ini ramai teman-teman ya. Seperti biasa kita perkenalkan dahulu nih Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Nah, Halo Pak Rinto, semangat terus hari ini Pak. ya, selalu semangat, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, semangat terus. Sepertinya lagi pulang dari luar kota nih. Ada informasi baru buat kita semua teman-teman ya. Dan juga kita seperti biasa mengundang spesial teman-teman ya, guru besar kita semua, seorang ahli hukum terutama di pajak ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar hari ini Pak? Sehat-sehat Pak? Hmm. Sehat, Pak Wan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Dan teman-teman, hari ini kita akan perkenalkan ada host tambahan nih, host baru dari IWPI bersama Pajak Smart ini teman-teman ya. Yaitu juga seorang kuasa hukum, juga seorang sarjana hukum, dan Hmm. seorang pengusaha, juga seorang wajib pajak. Luar biasa beliau ini pakai lengkap ya. Halo Pak Sujono, apa kabar Pak Sujono? Ya, selamat pagi, sehat Pak Wan. Oke, terima kasih Pak Sujono yang sudah bersama kita dan ke depannya Pak Sujono bantu kita nih teman-teman ya sebagai host ya teman-teman. Nah, Pak Sujono luar biasa sekali dari luar kota loh teman-teman ya bersama kita menjadi host untuk podcast bersama IWPI. Hari ini IWPI mau menanggapi atau membahas mengenai fakta integritas di pengadilan pajak. Nah, ini nih yang bikin saya sampai hari ini nggak diterima nih perpanjangan kuasa hukumnya nih Pak, fakta integritas. Apa yang mau dibahas Pak IWP hari ini Pak? Ya, ya, terima kasih Mas Awan. Ini kan kami mempertanyakan fakta integritas ini saat saya mewakili sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak sidang di Surabaya, Mas. Yaitu gugatan antara saudara Johan Antonius melawan Direktur Jenderal Pajak. Nah, di situ sangat detail sekali. Awal mula persidangan dibuka itu persyaratan kuasa hukum kami sebagai yang mewakili penggugat itu dicek sampai rigid sekali Mas, sampai KTP-nya cocok apa enggak, seperti itu Mas. Nah, ini masuk ke fakta integritas. Nah, bahkan fakta integritas itu juga diwajibkan materai Mas, materai ini 10.000. Nah, namanya menjadi aneh, ternyata begitu kami cek ke tim kami yang biasa melakukan administrasi di dalam ITS Code, itu pihak lawan yaitu pihak tergugat sama sekali tidak diwajibkan untuk memberikan ini, Mas Awan, memberikan fakta integritas. Nah, akhirnya kami dari IWPI inisiatif untuk menanyakan ini ke PPID Kemenq, Mas Awan. Itu aja, nanti ini saya share dulu, Mas ya, PPID Kemenq-nya. Ini, Mas Awan. Nah, ini dari IWPI. Rincian informasi yang dibutuhkan adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perusahaan ini mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan persidangan pada pengadilan pajak, khususnya mengenai kewajiban penandatangan fakta integritas oleh wajib pajak maupun kuasa hukum wajib pajak. Adapun informasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut: dasar hukum maupun ketentuan lainnya yang mewajibkan wajib pajak dan atau kuasa hukum wajib pajak untuk menandatangani fakta integritas dalam proses persidangan pada pengadilan pajak. Yang kedua, mengapa kewajiban penandatangan fakta integritas tersebut hanya dibebankan kepada pihak wajib pajak dan atau kuasa hukumnya, sedangkan pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku terbanding atau tergugat dalam persidangan tidak diwajibkan menandatangani fakta integritas yang sama. Nah, tujuan penggunaan informasi permohonan ini diajukan untuk memperoleh kejelasan, kepastian hukum, dan transparansi terkait dasar hukum penerapan kewajiban penandatangan fakta integritas bagi wajib pajak dan atau kuasa hukum wajib pajak dalam proses persidangan pada pengadilan pajak, khususnya karena kewajiban tersebut tidak diberlakukan secara setara terhadap pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak terbanding atau tergugat. Seperti itu Mas Awan. Jadi kami menanyakan ke PPID agar memperoleh kejelasan dasar hukumnya. Kenapa kok hanya dari pihak wajib pajak, malah tergugat atau terbanding yang nyata-nyata karena mereka itu kita gugat atau kita banding itu kan karena melakukan pelanggaran prosedur, malah justru yang berpotensi untuk melakukan apa ya, dugaan KKN kan dari pihak mereka itu Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Oke, jadi penjahatnya nggak cuma wajib pajak ya, Hmm. petugas pajak juga bisa jadi penjahat gitu Pak ya? Iya Kok betul Mas.
kok kita masih bikin tanda tangan di atas materai fakta integritas, kok mereka nggak perlu gitu. Padahal Bahkan ini kalau Mas Awan, sebagai tambahan, bahkan kadang yang menghadiri tim Direktur Jenderal Pajak itu Mas sebagai tergugat atau terbanding, itu kami sebagai penggugat itu harus apa dalam tanda kutip ELN Mas ya ke hakim untuk meminta surat tugasnya Mas. Harus hmm, ngoyo Mas, harus ngeyel dulu. hmm, Heeh. karena dianggap mereka selalu sah gitu ya. Betul Mas, heeh. Oke, siap Pak. Nah, kita minta pendapatnya dari ahli hukum kita nih, Pak Alessandro Rey. Bagaimana Pak Rey melihat disparitas atau tidak fairnya ya hukum acara di pengadilan pajak? Kok wajib pajak harus diteliti legal formal segitu penuhnya sampai fakta integritas dipermasalahkan, tetapi si petugas pajak justru dianggap sah terus nih tanpa ada diperiksa lebih lanjut. Silakan Pak Rey. Iya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono ya. Ini adalah topik yang terus ditanyakan berulang-ulang ya. Tapi sayangnya topik ini hanya terjadi di pengadilan pajak ya. Dan topik seperti ini tidak terjadi di pengadilan-pengadilan lain, khususnya di 4 pilar peradilan di negara kita ya. Eh, Termasuk tetapi tidak terbatas pada peradilan umum, peradilan agama, ya, peradilan tun, dan juga peradilan militer. Nah, ini menjadi tadi yang Pak Awan sebutkan ya, menjadi disparitas yang sangat terlihat jelas ya, karena ini diulang-ulang. Nah, pertanyaannya penyebabnya apa sih? Ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan ya, bahwa ini terjadi karena SDM-nya, ya, kompetensi hakimnya. Ya, kalau hakimnya memahami dengan baik, maka hal tersebut tidak perlu terjadi. Karena memang membaca norma hukum itu, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono kedengarannya dan kelihatannya mudah. Tapi memahaminya itu tidak mudah. Ya, menerapkannya itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk menerapkan itu perlu jam terbang. Sementara kalau kita lihat, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono, jam terbang hakim pengadilan pajak itu kan hakim karir. Ya, mereka itu kan hakim yang melamar ketika salah satunya alasannya adalah sudah bosan jadi pegawai DJP. Kan begitu. Yang kedua, mungkin sudah tidak ada karir lagi di DJP alias mentok di situ. Yang ketiga, mungkin ingin mempunyai profesi yang lain ya. Jadi mereka bukan hakim karir yang ketika lulus kuliah kemudian mengikuti ujian seleksi cakim begitu ya atau calon hakim kemudian berkarir. Bukan seperti itu. Ya, mereka ini kan memang awalnya murni pegawai DJP atau pegawai lembaga eksekutif yang karena satu dan lain hal kemudian mereka melamar menjadi hakim pengadilan pajak ya dan posisi itu dibuka oleh Kemenq ya yang melakukan seleksi. Oleh karena itu hanya hakim pengadilan pajak yang diseleksi oleh Kemenq, yang dipilih oleh Kemenq dan yang diusulkan oleh Kemenq kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengusulkan untuk diangkat sumpahnya atau dilantik oleh presiden. Jadi hanya hakim pengadilan pajak yang mekanisme penentuan berhak atau berwenang menjadi hakim atau tidak dilakukan oleh Kemenq. Sementara seluruh hakim yang lain itu diseleksi, direkrut, kemudian diuji, kemudian ditentukan apakah lolos tidak menjadi cakim. Tidak langsung jadi hakim juga, tapi menjadi cakim. Nah, beda Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono kalau di pengadilan pajak. Kalau lulus ujian dari Kemenq ya langsung jadi hakim, langsung diusulkan ke Mahkamah Agung, kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung ya melalui usulan Menteri Keuangan. Jadi kewenangan untuk menentukan itu berada secara absolut ya pada Kementerian Keuangan ya. Dan seleksinya tidak dilakukan secara terbuka seperti Komisi Yudisial melakukan seleksi atau rekrutmen calon hakim agung misalnya. Dan itu tidak terjadi di Kemenq. Ya. Kenapa demikian? Karena memang itu banyak sebagai wajib pajak yang tidak mengetahui kan proses tersebut ya. Tiba-tiba kemudian muncullah hakim pengadilan pajak yang baru. Nah, jadi dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa kenapa hal-hal ini terjadi seperti yang disampaikan Pak Rinto tadi, ya salah satunya adalah karena jam terbang, ya kompetensi, ya.
Nah, tadi Pak Rinto menanyakan hal ini juga terjadi pada persidangan antara kasus Johan melawan Direktur Jenderal Pajak, begitu ya Pak Rinto Ya. ya? Ya. Nah, kalau misalnya eh, mungkin Pak Awan bisa tampilkan, kita juga bisa melihat jam terbangnya. Misalnya hakim itu berapa tahun sih yang sudah kemarin bersidang di Pengadilan Pajak Surabaya, mungkin ya. Mungkin Pak Awan bisa menampilkan ada tuh hakimnya 3 orang ya. Kita bisa melihat jam terbang pengangkatan dia oleh Mahkamah Agung tuh tahun berapa sih? Kita bisa lihat gitu ya. Jadi bukan hakim karir yang kemudian sudah puluhan tahun begitu ya. Nah, ini mungkin ditampilkan oleh Pak Awan di sini ada contoh salah satu hakimnya ya. Mungkin Pak Rinto kan sebagai kuasanya hadir di sana ya. Ini betul ya Pak Rinto hakimnya ya. Ini hakim anggota ini, Pak Re. Hakim Ya, anggota. ini Nah. hakim anggota. Nah, coba Pak Awan tunjukkan tahun berapa itu diangkatnya Hmm. ya. 2021 ya. Berarti kan jam terbangnya baru 4 tahun ya Pak. Iya. Nah, begitu juga ada yang sebenarnya Majelis 1A ada Bu Rahmaida ya. Ini Ya. 2017 ya, tapi pada waktu itu kemudian digantikan oleh Pak Haryono ya. Nah, kalau kita lihat 2017 berarti jam terbangnya 9 tahun. Kemudian ada Pak Budi Hari Cahyono. Ini tahun 2019. Berarti jam terbangnya 7 tahun ya. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan hakim-hakim lain misalnya di pengadilan negeri ya, apalagi pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu jam terbangnya pasti sudah 20 tahun ke atas ya. Nggak mungkin dia bisa masuk ke Jakarta. Ya kalau mungkin di PN yang lain di daerah ya mungkin mereka masih jam terbangnya relatif muda dan masih baru gitu ya. Kalau di daerah itu eh, apa namanya jam terbangnya kan tidak seperti Jakarta yang bicaranya puluhan tahun ya, 20 tahun, 30 tahun begitu ya, berbeda sekali. Nah, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena beracara itu kan perlu pengalaman. Pak Awan, Pak Rinto, dan Ya. Pak Sujono ya. Beracara itu nggak bisa dihitung dengan 1-2 tahun ya. Itu harus dihitung dengan puluhan tahun ya. Jadi mukul palunya itu kan paling lama tadi baru 9 tahun ya Pak. Ya. Ya, buka tutup itu baru 9 tahun. Itu pun kalau yang bersangkutan jadi ketua. Kalau nggak jadi ketua kan nggak pernah pegang palu ya. Jadi nggak Oh. pernah merasakan pengalaman itu begitu ya. Maka jam terbang itu nggak bisa apa namanya dinegasikan gitu ya. Karena hakim anggota kan mungkin Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono juga tahu kan. Kadang-kadang ada hakim anggota yang cuma bengong doang kan. Nah, mungkin ada juga yang tidak ngapa-ngapain. Bahkan ada juga mungkin yang tertidur sejenak begitu ya. Ya, tidak tidak kemudian melakukan apa-apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau punya jam terbang itu sebagai ketua majelis ya. Nah, jadi yang saya perlu sampaikan kenapa itu terjadi ya secara sederhana bisa kita simpulkan itu masalah jam terbang ya, masalah pengalaman. Nah, yang kedua masalahnya adalah masalah kompetensi. Nah, masalah kompetensi ini berkaitan dengan pendidikan formal maupun non formal di bidang hukum tentunya. Karena kalau kita punya pengalaman tapi tidak punya pondasi, ini juga membuat kegalauan, ya. Kegalauannya di mana? Karena nggak punya pondasi. Kalau nggak punya pondasi, ketika kemudian ada pihak berpendapat A, dia akan tergiring dengan A. Ya, apalagi yang memberikan pendapat itu mungkin mantan bosnya gitu ya. Ya, di Direktorat Jenderal Pajak tentunya akan berbeda kalau tidak punya pondasi. Ya, begitu juga dengan kalau tidak punya pondasi di bidang akuntansi. Ya, nah itu juga kan mempunyai kesulitan tersendiri. Begitu juga dengan kompetensi atau pondasi di bidang administrasi. Itu juga punya persoalan sendiri. Sehingga menurut saya kompetensi ya yang dibuktikan dengan pendidikan berkelanjutan itu sangat penting. Maka hakim tidak boleh berhenti belajar. Kalau hakim berhenti belajar, maka disitulah awal kejatuhan hakim itu. Kenapa demikian? Karena dia merasa dirinya sudah pintar. Ketika seseorang merasa dirinya sudah pintar, disitulah dia terlihat semakin bodohnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mulai berhenti belajar dan sudah mengakui bahwa dirinya itu yang terbaik di antara yang lain. Nah, jadi kompetensi itu sangatlah penting, ya, sangatlah diperlukan, dan oleh karenanya pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu sangat dibutuhkan. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Kalau gitu,
Gimana caranya supaya hakim terus belajar? Selain pendidikan formal, tentunya hakim juga boleh kan kuliah lagi ya. Kuliah SH, kuliah MH, kuliah MKN, kuliah doktor juga boleh. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak hakim itu bergabung di organisasi profesi? Ya, jawabannya boleh ya. Karena tujuan bergabung di organisasi profesi itu kan mencari ilmunya, bukan menjalankan profesinya. Ya, misalnya, boleh nggak bergabung di organisasi konsultan pajak yang menerima bukan hanya konsultan pajak? Kan Hmm. ada beberapa organisasi konsultan pajak yang anggotanya bukan murni konsultan pajak. Ya, boleh nggak dia bergabung? Ya boleh saja. Kan dia mau mencari ilmunya kan, bukan untuk praktek. Ya, begitu juga dengan organisasi profesi misalnya advokat atau pengacara pajak. Boleh Hmm. nggak dia bergabung? Bergabung boleh, tapi bukan untuk praktek, bukan untuk mendapatkan izin, misalnya untuk mengikuti pendidikan. Boleh nggak hakim ikut PKPA, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Ya. Sujono? Ya boleh, karena itu pendidikan. Hmm. Tapi kalau untuk jadi advokat ya nggak boleh, kan begitu. Boleh nggak hakim ikut organisasi profesi pengacara pajak? Ya boleh, ya Hmm. karena dia ingin misalnya pendidikan apa namanya brevetnya ya atau mungkin PKAP-nya ya berhubungan dengan hukum acaranya, boleh saja untuk memperkaya. Jadi tidak kemudian dia hanya belajar dari pengalaman sidang sehari-hari, apalagi pengalaman sidangnya itu ya dia sendiri yang bersidang gitu ya. Ya. Jadi dia nggak bandingkan sebenarnya saya ini udah benar apa belum gitu ya. Hmm. Sebenarnya yang salah itu saya atau WP-nya? Atau sebenarnya yang salah itu saya atau majelis hakim yang lain? Nah, tentu kan harus ada pembanding ya Pak Rinto, Pak Awan, dan Ya. Pak Sugiono. Tapi kalau dia hanya apa namanya bersidang sehari-hari dari pagi jam 9 sampai jam 2 setiap hari, tapi nggak ada pembandingnya, nggak ada yang ngasih tahu mereka tuh salah atau benar, ya, nggak suka membaca buku gitu ya. Nah, terakhir saya pernah menulis buku mengenai hakim majelis 4 begitu ya. Nah, ketika saya mengirimkan buku itu ke pengadilan pajak, ya sebenarnya buku itu kan memberikan masukan kepada beberapa majelis hakim, khususnya majelis 4 pada waktu itu yang terdiri dari Pak Gunawan Setiaji, kemudian Pak Hmm. Arief Toni begitu ya. Kemudian apa ada satu lagi hakim ya yang juga anggota dari Majelis 4 itu tujuannya adalah untuk memberikan masukan. Tapi yang terjadi adalah Pak Awan, Pak Hmm. Rinto dan Pak Sujono justru buku itu dikembalikan lagi ya, Oh. disampaikan melalui pos. Jadi seolah-olah buku ini kayak kayak barang haram yang tidak boleh diterima gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa mereka tidak siap untuk maju. Lah Hmm. kalau saya, ya Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Hmm. Sujono dikasih buku, saya berterima kasih ya. Hmm. Malah kalau boleh saya minta lagi lebih supaya saya kasih ke rekan lain yang belum punya kesempatan untuk membaca gitu ya, kalau diperbolehkan. Tapi kalau nggak diperbolehkan ya saya beli kan begitu Hmm. ya. Nah, tapi ini menarik sekali ketika buku itu sudah dikirimkan, ya ternyata buku itu dikembalikan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak ya. Sehingga ada dugaan atau indikasi bahwa pengadilan pajak itu ingin memberikan proteksi atau perlindungan kepada hakim supaya tidak mendapatkan masukan dari masyarakat sehubungan dengan hukum acara peradilan pajak yang dilaksanakan oleh majelis tersebut. Dan ini sangat disayangkan, ya. Dan ternyata majelis yang mengembalikan itu atau sekretariat pengadilan pajak yang mengembalikan itu, ya, tentu memang latar belakangnya eh, jarang yang berlatar belakang pendidikan hukum, apalagi mempunyai strata 3 ya. Kalau kita punya strata 3, kita diberikan pencerahan, kita sangat senang sekali Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono Ya. ya. Pencerahan, dikasih buku gratis Pak Rinto. Ya, nah kemudian kenapa harus dikembalikan? Ini kan juga menjadi pertanyaan bahwa sebenarnya mereka tidak siap untuk diperkaya, gitu ya. Kalau saya dikasih bukunya pengadilan pajak, saya terima dengan senang hati, begitu ya. Kalau perlu saya minta salinannya lebih dari satu, ya, dengan senang hati. Dan kalau tentunya buku itu nanti sudah rilis dan itu ternyata ada hal-hal yang berbeda pendapat, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono, tentu kan hakimnya boleh juga menulis secara ilmiah, Hmm. ya, untuk memberikan
tanggapan atau klarifikasi secara ilmiah, bukan secara personal begitu ya, secara ilmiah. Contohnya begini, misalnya tadi Pak Rinto mengatakan bahwa kenapa penggugat atau pemohon saja, yaitu wajib pajak yang diharuskan untuk menyampaikan fakta integritas. Sementara kan tergugat, termohon atau terbanding tidak perlu, tidak pernah ditanyakan. Nah, hakim yang memeriksa yang mungkin pernah ditulis namanya dalam buku tertentu, ya termasuk buku saya misalnya, bisa memberikan klarifikasi. Kenapa kami kalau sidang tidak minta fakta integritas dari tergugat atau terbanding? Kan di situ ada wadahnya ya Pak Rinto dan Pak Awan, Pak Sujono. Sehingga mereka bisa menjelaskan dalam buku itu. Dan kalau mereka mau menjelaskan, mereka juga bisa menuangkannya secara detail. Misalnya mereka mengatakan, kenapa kami tidak minta fakta integritas dari tergugat atau terbanding? Karena pengalaman kami mereka tidak pernah menyuap kami. Kan bisa seperti itu juga misalnya gitu ya. Ya silakan dituangkan gitu loh ya. Karena kami menduga selama ini banyak yang berusaha menyuap itu datangnya dari wajib pajak. Ya silakan juga gitu ya. Jadi masyarakat itu tahu kenapa sih kalau di pengadilan pajak itu kedudukannya nggak sama. Kenapa wajib pajak lebih repot dibandingkan dengan fiskus? Bukankah di pengadilan pajak itu prinsip hukumnya sama? Sama-sama mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum gitu ya, equality before the law. Tapi kenapa nggak jadi sama, tapi kenapa beda? Nah itu wadah untuk bisa menuangkannya gitu ya. Jadi sekali lagi cara memperkaya itu banyak hal yang sudah saya sebutkan tadi ya, melalui pendidikan formal, bergabung dengan organisasi, kemudian juga memperkaya dengan membaca buku, dan juga menulis buku ya. Jangan sampai hakim itu berkarir pensiun umur 65 tahun, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Jono, tapi sampai pensiunnya nggak ada karyanya satupun juga gitu ya. Ya, jadi sangat disayangkan gitu. Apalagi dia buat putusan yang beda dengan majelis lain. Wah, itu bagus sekali, memperkaya, ya kan? Atau misalnya saya kasih contoh lagi nih, Pak Awan, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Ya, kemarin ada putusan yang cukup fenomenal dari Majelis 17 ya, yang mengatakan salah satu hakim dengan dissenting opinion bahwa perkara pabeanan itu bisa digugat, ya. Nah, ini adalah hakim yang kedua setelah hakim yang pertama yang mengatakan itu di Majelis 9, ya. Nah, ini kan artinya dua hakim ini berbeda ya dari 68 hakim yang tersisa di pengadilan pajak yang sebelumnya ada kurang lebih 72. Nah, berarti kan 2 lawan 68 ya. Nah, yang dua ini kan harus nulis buku Pak Rinto dan Pak Sujono. Ya, jangan sampai yang 68 mengatakan yang dua itu nggak waras gitu loh. Nah, sementara yang dua mengatakan yang 68 yang nggak waras. Ya, untuk apa ada pengadilan pajak kalau nggak bisa diajukan gugatan? Untuk apa ada pelanggaran prosedur tapi tidak pernah diperiksa di lembaga gugatan? Nah, pertanyaannya yang nggak waras yang mana? Ya kan? Nah, disitulah media untuk menerangkan secara ilmiah itu terbuka dengan lebar. Ya, dan harus digunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai berbeda, tidak sependapat, ya punya kubu-kubu di antara hakim, tapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang jadi korban kan wajib pajak, ya. Jadi kalau ada wajib pajak baca putusan itu, Pak Rinto, Pak Awan, dan Pak Sujono, pasti mereka akan ajukan gugatan. Tapi kalau ada wajib pajak baca putusan yang lain, mereka mengatakan, wah nggak bisa nih. Berarti hanya bisa diajukan banding. Nah kalau gitu yang jadi korban apa? Bukan wajib pajak. Wajib pajak yang akan jadi korban. Karena putusannya berbeda-beda. Tanpa alasan ilmiah yang memadai. Nah jadi saya ingin sampaikan, ketika hakim berbeda, seperti yang Pak Rinto tanyakan tadi, kenapa fakta integritas hanya dipaksakan atau diminta dari wajib pajak tapi tidak diminta dari fiskus, ya, maka alasan saya seperti yang saya sebutkan tadi, kurang jam terbang, pengalaman, kurang kompetensi, ya, dan juga kurang pengkayaan diri, ya. Dan saya perlu tambahkan lagi bahwa banyak hakim di pengadilan pajak itu sampai dengan detik ini, sejak Undang-Undang Pengadilan Pajak diundangkan tahun 2002 dan mulai berlaku 2003, tidak ada satupun hakim yang pernah membuat penemuan hukum, apalagi termasuk tapi tidak terbatas
mengisi kekosongan hukum. Jadi jangankan finding, vakum aja tidak ada. Padahal pengadilannya udah berdiri 20 tahun. Ya. Yang jadi pertanyaan oleh pengadilan lain, pengadilan pajak ngapain aja? Hakimnya paling banyak, vakumnya nggak ada, apalagi findingnya. Sementara, saya kasih contoh, pengadilan negeri Medan yang mungkin berada di ujung sana, di wilayah barat, ya, itu yang katanya sangat kontroversial, sudah pernah menemukan finding atau menemukan hukum gitu ya. Meskipun itu kontroversial, tapi paling tidak ada sejarahnya yang dicatat. Pengadilan pajak sudah 20 tahun lebih ya, dengan fasilitas yang luar biasa, dengan anggaran yang besar, tapi tidak ada findingnya. Bahkan tidak ada satu putusan pun yang kemudian dijadikan jurisprudensi. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa putusan pengadilan pajak itu jurisprudensi. Tidak. Ya, karena jurisprudensi itu harus punya syarat, ditentukan oleh Mahkamah Agung, dikodifikasi dan dibukukan oleh Mahkamah Agung. Itu hanya menjadi putusan yang berulang, bukan menjadi jurisprudensi. Sampai dengan sekarang belum ada yang menjadi jurisprudensi. Makanya kemudian mereka terus menerbitkan atau membuat putusan yang berbeda-beda. Satu di antara hakim lain di pengadilan pajak, begitu juga dengan hakim pengadilan pajak dengan hakim Kamar Tun khusus pajak di Mahkamah Agung. Ya, jadi mungkin itu penyebabnya, Pak Rinto, dan kami mengusulkan supaya ini dilakukan perubahan nanti ketika pengadilan pajak masuk satu atap di bawah Mahkamah Agung. Mungkin demikian, Pak Awan. Baik, terima kasih Pak Re, luar biasa ya, sangat-sangat lengkap sekali pemaparannya. Intinya ya petugas pajak juga banyak yang error ya, dan juga perlu dimintakan fakta integritasnya, dan lebih penting lagi para hakim ini perlu untuk belajar lah ya, belajar jangan menolak untuk belajar. Semua orang perlu belajar termasuk hakim-hakim, dan lebih penting lagi sebenarnya hakim, karena palu dia bisa membuat yang salah jadi benar, membuat yang benar jadi salah. Baik, makasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya, Mas. Terima kasih.